saya dikenal di GPIB sebagai pendeta yang merupakan pendeta dalam gerakan ekumene yang aktif dan dalam lintas gerakan iman. ekumene. Ya, jadi seperti itulah saya ditokohkan, dicalonkan, dan kemudian dipilih dengan 3 kali proses pemilihan. Ada penyaringan gitu. Ada penyaringan sampai dengan pencalonan terakhir, dan itu masing-masing jemaat memberikan suaranya. Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat dimanapun saat ini berada. Kembali lagi bertemu dengan podcast Majalah Narwastu. Ini adalah podcast Majalah Narwastu ke-28. Kali ini kami kehadiran seorang tamu, tokoh gereja yang tidak asing lagi, juga aktivis gerakan ekumene. Tamu kita kali ini adalah seorang pendeta. Namanya Pendeta Manuel Raintung SCMM. Beliau pernah menjadi Sekretaris Umum PGI wilayah Jawa Timur. Juga pernah menjadi Sekretaris Umum PGI wilayah DKI Jakarta selama 2 periode. Juga pernah menjadi Ketua Umum PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta. Dan sekarang beliau dipercaya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PGI wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya itu saja, tahun 2010 beliau pernah dipercaya sebagai Sekretaris Umum Panitia ulang tahun PGI yang ke-60. Dan tidak hanya itu, saat ini termasuk juga beliau sebagai Ketua 2 Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, salah satu anggota PGI dan salah satu sinode terbesar di Indonesia. Juga termasuk dalam 20 tokoh Kristiani inspiratif 2010 pilihan Majalah Narwastu. Dan saat ini juga beliau dipercaya sebagai Wakil Sekretaris FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. Ada banyak hal yang mau kita tanyakan ke beliau. Beliau biasa saya sapa dengan Bang Raintung atau Bang Pendeta Raintung. Baik, para sahabat Narwastu, kita ikuti perbincangan kita. Shalom Bang Raintung, apa kabar Bang? Shalom, kabar baik, luar biasa. Baik, Bang, Abang kan selama ini dikenal sebagai aktivis gerakan ekumene. Bahkan beberapa kali nama Abang disebut-sebut juga sebagai calon Sekretaris Umum PGI Pusat ya, di berbagai sidang raya PGI. Pengalaman Abang begitu banyak, tentu Abang juga perlu berbagi kepada kami. Bagaimana ceritanya Bang Raintung dulu sehingga terpanggil menjadi hamba Tuhan atau pendeta? Ya, ini sebenarnya pengalaman yang unik ya. Saya sebenarnya diharap oleh orang tua saya itu kan dari lingkungan pertambangan Pertamina, jadi mengharapkan anaknya dapat meneruskan lah di lingkungan pertambangan. Saya diharapkan jadi insinyur, tapi satu ketika saya ikut studi tour dari sekolah SMA ke Yogyakarta. Dan di sana saya menemukan sebuah buku yang dijual bebas di emperan, yang judulnya itu Meragukan Ketuhanan Yesus. Saya tertarik dan saya ambil buku itu dan saya melihat, nggak benar ini. Tapi bagaimana saya bisa menjawabnya? Oleh karena itu, saya kira satu-satunya saya perlu untuk sekolah di pendidikan teologi. Nah, itulah saya masuk tahun 1984 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dalam proklamasi 27, dan saya selesai 1989 dan ditabiskan menjadi pendeta di Yogyakarta tahun 1991. Dan segera sesudah itu saya ditempatkan di
Malang, di Batu Malang, di tengah-tengah Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia. Saya melayani GPIB yang ada di sana, dan kemudian bergeraklah saya di Surabaya, di Jakarta, dan sampai dengan sekarang tugas di Jakarta. Kira-kira begitu pengalaman saya, dan saya tertarik di bidang ekumene ya memang karena dari awalnya saya dari studi sudah senang dengan aktivitas ekumene, karena memang di ICT Jakarta itu berkaitan dengan gereja-gereja, jadi saya sungguh tertarik, dan saya juga mengambil bidang studi ekumenis, sehingga ini yang meneguhkan saya untuk terus bergerak. Dari 32 tahun usia pelayanan saya boleh dikata 25 tahun full berada di lingkungan ekumenis. Ya, termasuk di PGI ini Bang ya? Termasuk di PGI. Saya mulai PGI ini dari awal, dari lingkungan kota kecil di Batu Malang. Batu Malang tahun 91 itu masih kota kecamatan. Sekarang sudah menjadi kota administratif, ya. Sudah menjadi ibu kota kota media. Dan saya membentuk aktivitas PGI di kota kecil itu pertama kali tahun 91. Nggak pikir tunggu ada gereja yang banyak, ya. Saya dengan hanya 5 gereja membentuk aktivitas ekumene di sana, dan ini menjadi dorongan yang cukup kuat, karena saya pikir kalau seorang pendeta itu tidak mempunyai aktivitas ekumene, dia belum lengkap atau belum sempurna lah. Kalau pendeta hanya melayani lingkungan jemaatnya saja, ya itu tidak perlu kita menjadi seorang pendeta yang punya kredibilitas yang cukup, ya, karena kalau hanya melayani di tempat bisa lah dilakukan, tapi kita harus mengembangkan diri, melakukan upaya-upaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu. Gitu Bang ya. Abang melayani di GPIB, sebuah gereja yang anggota jemaatnya itu dari berbagai suku, juga gereja yang termasuk anggota PG yang cukup besar gitu. Di mana aja Bang ditempatkan melayani di GPIB? Ya, tadi di Malang saya mulai di Kota Batu, ya, kota kecil, jemaat juga tidak begitu banyak. Tapi sesudah itu saya dipercayakan di Surabaya, di Jemaat Bahtera Hayat Surabaya, Tanjung Perak. Saya mengembalakan kurang lebih 3.000 orang pada saat itu. Dan sesudah itu saya dipindahkan ke Kelapa Gading, Jakarta. Saya cukup lama di Kelapa Gading, dan kemudian saya penuh waktu di PGI Jakarta selama 10 tahun. Baru kemudian saya kembali lagi ke gereja, ke jemaat. Saya melayani di GPIB Horeb Keramat Jati, dan yang terakhir saya melayani di Pulau Gebang, Karis. Dan itu hanya sekitar 8 bulan. Sesudah itu terpilih menjadi pimpinan gereja, menjadi pimpinan sinode. Begitu ya? Ya. Iya. Karena saya berada banyak di PGI, terutama berani full timer di PGI itu bisa 3 jemaat sebenarnya 10 tahun itu. Tapi saya menghabiskan waktu secara penuh waktu di PGI DKI Jakarta sebagai sekretaris umum. Begitu ya. Dari pengalaman Abang di gerakan ekumene, berarti peran dari GPIB ini cukup signifikan begitu ya, dalam gerakan ekumene. Sejauh ini bagaimana Abang lihat pelayanan GPIB di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk yang pertama saya mau menyampaikan bahwa GPIB termasuk salah satu pendiri dari Dewan Gereja Indonesia DGI yang sekarang PGI. 28 gereja yang mendirikan DGI pada saat itu termasuk diantaranya GPIB. Jadi GPIB termasuk gereja yang memang ikut serta dalam arak-arakan ekumene di Indonesia ini. Tidak pernah berhenti, bahkan semakin meningkat. Dan saya kira kehadiran gereja, khususnya GPIB di lingkungan PGI atau gerakan ekumene, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena GPIB harus sudah siap sedia. Dan kebetulan dalam tatanan GPIB mau sejak tahun 2006 menjadi gereja misioner
dia harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat, tentu dengan gereja yang lain juga. Sampai dengan 2026 nanti itu tatanan gereja kita mengharapkan GPIB sudah berada di tengah-tengah masyarakat, kehadirannya sudah dirasakan. Dan dalam rangka situasi pandemi, ini GPIB saya kira tidak kurang untuk ikut serta dalam penanggulangan pandemi ini. Kami mempunyai krisis center dengan mengedepankan satuan tugas satgas-satgas GPIB sampai dari tingkat sinodal sampai dengan tingkat jemaat, satgas untuk pandemi. Bahkan upaya-upaya membantu program pemerintah dalam rangka vaksinasi itu dilakukan setiap wilayah maupun jemaat. Saya sendiri di Karis di Pulau Gebang itu sempat mengadakan 2 kali vaksinasi, untuk vaksin pertama dan vaksin kedua. Itu untuk masyarakat sekitar. Bukan lebih hanya banyak jemaat ya? Bukan, jemaat lebih sedikit. Masyarakat sedikit. Saya dapat bantuan dari Dinas Kesehatan DKI untuk 500 vaksin ya pada saat itu. Karena dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Kalau penyelenggaranya rumah sakit bisa banyak, atau lembaga-lembaga pemerintah bisa banyak. Tapi kalau seperti gereja hanya dibatasi 500. Ada juga lebih sedikit begitu. Jadi usaha GPIB dalam rangka penanggulangan COVID itu juga kami menyediakan rumah-rumah untuk pada waktu itu isolasi mandiri begitu susah. Jadi mes GPIB dibuka untuk menerima pasien-pasien yang memerlukan isolasi mandiri. Bahkan gereja-gereja juga yang mempunyai ruangan-ruangan khusus bisa digunakan untuk sebagai fasilitas isolasi mandiri. Begitu ya? Ya. Jadi GPIB ingin hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, begitu Bang ya? Ya, itu sudah menjadi panggilan kita sekarang ini. Kalau kita bicara tentang peran GPIB di PGI, bagaimana Bang lihat selama ini? Ya, memang sih dalam 10 tahun terakhir ini tidak merata. Artinya tidak merata. Kan GPIB ada di 26 wilayah Indonesia, ada 26 provinsi. GPIB ada di 26 provinsi. Tidak seluruhnya, tapi di setiap provinsi itu mempunyai PGI wilayah, dan GPIB pasti berperan serta. Tapi tidak seluruhnya kesempatan memimpin di PGI itu dapat diperankan oleh para presbiter GPIB. Presbiter itu apakah itu pendeta, penatua atau diaken ya, tapi tidak selamanya. Dan kami sekarang sementara mendata supaya bisa mengukur tingkat partisipasi GPIB dalam gerakan ekumene. Hanya saja kira-kira waktu saya di PGI tahun-tahun 2005 sampai 2010, nah itu hampir di semua PGI wilayah dalam wilayahnya GPIB berperan. Gitu ya. Itu antara 2005-2010. Tapi sesudah itu 2010 sampai dengan saat ini, itu berkurang kesempatannya. Nah, ini saya menganalisa bahwa pendeta-pendeta GPIB atau pejabat-pejabat gereja GPIB itu sungguh terkonsentrasi melayani internal Jemaatnya. ke dalam, sehingga tidak bisa memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar. Nah, ini sekarang kami sementara menggerakkan. Kebetulan saya ketua 2 di Majelis Sinode itu bidangnya gereja, masyarakat, dan agama-agama. Gitu ya. Dan lingkungan hidup. Jadi membidangi gerakan ekumene juga. Jadi saya sementara mendata supaya ada kader-kader GPIB yang juga siap berperan serta berpartisipasi dalam membangun ekumene gerejawi. Itu kira-kira seperti itu. Begitu ya. Bang Rantung, kalau kita lihat jejak rekam dari Abang ya, dari Jawa Timur, Sekretaris Umum PGI Wilayah Jawa Timur, kemudian Sekretaris Umum PGI DKI Jakarta, kemudian Ketua Umum PGI DKI Jakarta, kemudian sekarang dipercaya juga sebagai Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. Apa itu bagian dari ekumene juga, Bang? Ya, ekumene itu dapat kita mengerti ada ekumene gerejawi,
ada Oikumene Semesta. Ya. Gitu ya. Oikumene Semesta ini gerakannya tidak hanya dalam lingkup internal, tapi sudah keluar. Jadi tidak hanya dalam lingkungan gereja saja, tapi juga dengan lintas iman. Oikumene dalam lintasan iman. Jadi interfaith, ya, dan juga sampai melampaui beroikumene dengan alam semesta. Karena itu bidang marturia ini bukan hanya bidang antar gereja dan antar agama, tapi juga alam, antar alam. Gitu ya. Ini spesifikasi dalam bidang marturia kalau di panggilan gereja itu. Jadi bidang keutuhan ciptaan. Gitu ya. Ya, kesaksian dan keutuhan ciptaan. Kalau di PGI itu bidang KKC, kesaksian dan keutuhan ciptaan. Liputannya adalah hubungan antar gereja, hubungan antar agama, hubungan antar alam. Seperti itu. Nah, karena itu semestinya kita bukan hanya berjejaring di lintasan gereja, jaringan kita juga harus dalam lintasan agama-agama. Walaupun ini sesuatu yang tidak biasa atau tidak lazim lah dilakukan oleh pendeta, tapi saya kira ini harus dilakukan oleh pendeta dalam bersosialisasi. Inilah saya temukan jawaban dari permasalahan buku yang saya temukan itu. Jadi jawaban dari buku itu sudah Bang Saya sudah dapat ini, sudah terima. Artinya terima ya. Itu provokasi, tindakan provokasi. Pemahaman agama lain yang sangat kerdil itu ya. Dan saya berusaha untuk meyakinkan, menjelaskan dalam relasi dengan agama lain. Dan memang menjelaskan nilai-nilai keyakinan ini tidak serta-merta begitu saja dilakukan. Itu harus melalui dengan pendekatan relasi-relasi pertemanan, persahabatan, baru bisa itu disampaikan. Gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya hadir di forum kerukunan umat beragama ini baru merupakan peraturan bersama dua menteri itu di tahun 2006. Aktifnya 2007. Dari 2007 sampai dengan sekarang udah 15 tahun saya bergerak di FKUB. 2 periode saya menjadi wakil sekretaris. Tapi ini periode yang terakhir karena semua dibatasi 3 periode. Gitu ya. Jadi tidak bisa, dan itu sesudah 3 periode kita harus punya kader pengganti. Di PGI juga 3 periode berturut-turut ya. Saya 2 sekum, 1 ketum, selesai. Bisa menjabat tapi bukan di jabatan eksekutif. Ya, saya menjabat di Majelis Pertimbangan PGI DKI. Ya. Kira-kira begitu. Kita mundur sedikit Bang. Bagaimana ceritanya Abang terpilih jadi ketua 2 Majelis Sinode GPIB? Nah, Abang kan sudah pernah di Ketua Umum PGI DKI Jakarta, ya, kemudian ditarik lagi ke sana. Bagaimana ya, ceritanya? kalau di GPIB secara khusus itu pemilihannya secara langsung. Jadi proses pencalonan ada mereka-mereka sesuai dengan kapasitasnya. Saya dikenal di GPIB sebagai pendeta yang merupakan pendeta dalam gerakan ekumene Yang aktif dan dalam lintas gerakan iman. ekumene. Ya, jadi seperti itulah saya ditokohkan, dicalonkan, dan kemudian dipilih dengan 3 kali proses pemilihan. Ada penyaringan gitu. Ada penyaringan sampai dengan pencalonan terakhir, dan itu masing-masing jemaat memberikan suaranya. Jadi GPIB, kalau sekarang GPIB sudah 332 jemaatnya, nah itu 332 suara lah yang diharapkan diberikan. Jadi ada pertama itu dijaring dulu sekian orang yang punya kapabilitas dalam lingkungan. Kebetulan saya fokus kepada bidang ketua 2 itu bidang gereja, agama, dan masyarakat, germasa. Seperti itu. Nah, itu dijaring orang-orang yang bergermasa sampai dengan hitungan 3 orang, ditemukan 3 orang baru dipilih. Kira-kira seperti itu. Jadi memang mulai dari aktivitas. Kalau di lingkungan gereja kita sudah dikenal sebagai aktivis gerakan ekumene, aktivitas lintas iman,
itu bukan tidak mungkin untuk bisa dicalonkan. Saya sebenarnya sudah dari 2005 dicalonkan, tetapi pada waktu itu saya masih baru ya. Kalau 2005 itu saya baru 35 tahun usianya. Gitu. Jadi walaupun saya memulai dari pertama kali menjadi pendeta, saya sudah mulai dalam gerakan ekumene. Saya bukan mulai di tengah-tengah jalan, tapi dari pertama start saya sudah mulai. Basicnya ketika saya menjadi mahasiswa, saya sudah cukup aktif dengan lingkungan gerakan ekumene. Gitu ya. Kemudian PGI khususnya terus bergerak dengan kegiatan-kegiatan ekumene, dan memang itu juga perjuangan gereja-gereja di Indonesia. Nah, kalau abang sendiri, apa sih obsesinya dalam gerakan ekumene ini? Iya, sebagai cita-cita dasar dari gerakan ekumene itu menjadi gereja yang esa, ya, yang satu. Tentu gereja diharapkan mempunyai kesatuan aksi, ya, kesatuan aksi. Semakin banyak gereja, tapi aksinya berbeda-beda bahkan berlawanan, ini tidak dapat memenuhi keinginan dari nilai-nilai ekumene, ya, keesaan gereja. Kita dipanggil untuk menyatu, bukan menyatukan organisasinya, tapi menyatukan gerakannya. Jadi ini yang diharapkan, bahwa gereja-gereja di Indonesia itu dapat memiliki satu visi dalam aksi. Gitu. Ya, jadi sama-sama kita memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Tapi cara bisa berbeda-beda, tapi aksinya bisa bersama-sama. Nah, ada kalanya ini gereja-gereja tertentu mengabaikan gereja yang lain. Untuk supaya dia bisa di depan, dia bisa mengambil peran, dia harus mengabaikan yang lain. Bahkan mungkin ada unsur mengalahkan yang lain. Nah, kalau dalam prinsip berekumene itu, prinsipnya saling mengakui dan saling menerima. Nah, bagi gereja yang sudah saling mengakui dan saling menerima, dia tidak lagi mengedepankan perbedaan. Dia mengedepankan aksinya secara nyata bersama-sama. Nah, PGI dengan 95 anggota yang baru, saya kira harusnya mempunyai gerakan yang sama. Gitu ya. Seperti Iya. itu. Bang Raintung, abang kan sudah cukup lama menjadi pengurus PGI di DKI Jakarta. Ada yang menarik saya perhatikan di DKI Jakarta ini. Ini gubernurnya sekarang jadi presiden, Pak Jokowi pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Sekarang yang masa jabatannya sudah habis, Anies Baswedan digaung-gaungkan juga sebagai calon presiden. Apa yang menarik abang lihat dari gubernur DKI Jakarta atau sebagai kepala daerah di Jakarta ini, yang kemudian kepala daerah itu kemudian bergaung menjadi pemimpin nasional? Ya, saya di PGI DKI ini mengalami berapa ya? 4 gubernur. Ya. Jadi dari Ojibowo, Jokowi, Ahok, Anies. Jarot barangkali. Jarot juga, ya, Jarot juga. Ya. Jadi banyak pengalaman lah seperti itu. Tapi memang sejak Jokowi memang tidak bisa menjadi presiden bahwa menjadi gubernur DKI harus bisa menjadi presiden. Itu kan baru dilakukan oleh Joko Widodo. Dan Joko Widodo ini sebuah figur yang memang bukan karena dia gubernur DKI dia mau jadi presiden. Pak Yewangu itu, mantan ketua umum PGI, sudah melihat ketika Pak Jokowi ini menjadi wali kota Solo, dia mengisyaratkan bahwa Pak Jokowi bakal menjadi pimpinan nasional RI, Republik Indonesia, alias presiden. Itu sudah
isyaratkan oleh Pak Yewangu pada saat itu. Dan ternyata betul, ketika dia hadir di DKI Jakarta, sosoknya itu bisa menjawab panggilan seorang RI1 di Indonesia sebagai seorang presiden. Nah, ketika belakangan hari ini, ya, khususnya beberapa hari terakhir ini, kita mendengar bahwa Gubernur Anies juga dicalonkan jadi presiden. Ya, bisa-bisa juga, ya, bisa-bisa aja lah seperti itu, ya. Tapi tentu alam demokrasinya berbeda. Sepertinya jalannya Pak Jokowi dengan jalannya Pak Anies berbeda. Jalannya Pak Jokowi sepertinya menata jalan yang cukup baik gitu, ya, tanpa halangan atau hambatan. Ada lawannya tapi tidak signifikan. Tapi kalau yang sekarang ini tentu masih penuh dengan kontroversi. Tapi bicara gubernur, bicara calon presiden atau bicara presiden juga tidak lepas dari bicara kepribadian. Ya, saya kebetulan mengenal Pak Anies ini dari tahun 2017, ya. 2017 beliau hadir. Ya, sejujurnya gereja-gereja pada saat itu kan tidak berpihak kepada beliau karena terlalu mengedepankan politik identitas pada waktu 2017. Tapi saya yang mencanangkan dengan teman-teman bahwa kita harus memberikan pengakuan kalau ia sudah ditetapkan sebagai seorang gubernur. Jadi saya pun pada saat itu datang mendekati beliau untuk mengatakan bahwa Pak Anies gubernur kami, gubernur kita. Jadi kami siap untuk bekerja sama. Jadi tidak mengambil sikap oposisi, tapi harus bekerja sama karena Alkitab juga mengatakan untuk kita mendukung pemerintah itu, mendoakan pemerintah, mendukung pemerintah, ya, bekerja sama dengan pemerintah yang kita yakini yang ditetapkan itu adalah sama yang telah ditetapkan Allah juga. Jadi berelasilah kami, relasi baik, ya. Anies cukup dekat. Justru yang dibayang-bayangkan bahwa Anies seorang yang sangat kuat aliran kelompok aliran 212-nya begitu, ya. Saya pakai istilah itu. Ternyata tidak juga. Secara nyata dalam periode Gubernur Anies boleh dibilang yang namanya kalau mau mengukur dari sisi perizinan tempat ibadah luar biasa. 1 tahun itu untuk tempat ibadah gereja dalam lingkungan gereja Protestan itu bisa lebih dari 10. Gitu, ya? Iya, bisa lebih dari 10. Oleh karena itu dia dikenal sebagai gubernur yang berani memberikan izin membangun bagi tempat ibadah yang sudah dalam hitungan lewat dari angka 50 selama 5 tahun ini. Gitu, ya? Sudah seperti itu. Persoalannya apakah kita mengukurnya hanya dari sisi itu? Kalau dari sisi itu, saya jamin beliau cukup concern dengan masalah tempat-tempat ibadah ini. Tapi kita tidak tahu yang lain-lain. Nah, biarlah proses demokrasi ini yang dapat mengukurnya. Tapi kalau dikatakan dan diberikan penilaian, ya, beliau gubernur yang baik, beliau gubernur yang peduli. Bahkan di Jakarta ini, dalam periode beliau sejak 2018-2019, diadakanlah program BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah, yang sudah dalam berlakunya dari tahun 2020, 18-19 itu prosesnya. Semua tempat ibadah di Jakarta ini
1379 tempat ibadah mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah. Nilainya pada saat pertama itu 12 juta. 1 tahun 1 juta. Ditambah dengan bantuan khusus untuk marbot gereja atau koster gereja. Dan itu mengalami kenaikan terus-menerus, dan sekarang juga diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Nanti tahun 2023 sudah disiapkan juga, sudah dimasukkan dalam anggaran 2022, itu bantuan untuk pelayan-pelayan Tuhan atau pendeta-pendeta. Seperti itu. Oke. Tapi dengan kondisi seperti ini, gereja katanya harus tetap bersikap kritis dan menyampaikan suara kenabian. Bagaimana menurut Abang? Ya, oke, itu memang harus dilakukan. Dan karena itu gereja kan melihat juga tanda-tanda zaman dalam hal ini. Karena itu saya tadi sampaikan, kita lihat kepribadiannya. Ada yang mengatakan kepada saya, ini kan dia sementara membangun jalan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Pak Anies ya memang tidak ragu-ragu, dia ingin menjadi seorang presiden. Jadi sementara dia menjadi kepala daerah, dia lakukan usaha-usaha untuk memaksimalkan orang dapat mendukung dia, seperti itu. Jadi sekali lagi masalah kepribadian. Kalau dalam relasi pertemanan, saya anggap beliau baik dalam relasi pertemanan, ya. Tapi kita belum melihatnya secara politis. Kalau namanya persahabatan kan tidak bisa dilihat menjadi dalam pandangan politik. Kebijakan-kebijakan beliau pasti punya makna politis. Ya. Pasti punya makna politis karena jauh berbeda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Dan ada yang menganalisa bahwa yang dilakukan oleh beliau ini memang betul-betul jalan untuk bisa dapat diterima oleh semua golongan. Gitu ya. Dia mengangkatnya dari sisi itu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi sekali lagi, karena ini masalah politis, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Berarti berbagai harus terus diuji dengan waktu, Bang, ya? Iya, selain itu juga saya kira setelah tanggal 16 Oktober yang akan datang ini, beliau sudah bebas dari kepala daerah DKI. Nah, itu kita lihat memang banyak hal yang kontroversi semenjak beliau dicanangkan oleh satu partai, ya. Seperti itu. Tapi saya kira mungkin pertanyaan ini juga mengarah kira-kira apa sebenarnya sikap gereja kan yang baik itu. Gereja dalam hal berpengalaman berpolitik ini selalu berbeda-beda. Kita tidak punya pandangan yang sama. Seolah-olah pendidikan politik kita itu masih terbatas. Jadi tahun 2014 misalnya, pada waktu Jokowi pertama kali mau menjadi presiden, yang namanya unsur-unsur gereja atau Kristen itu terbelah. Ya, untung saja jadi. 2019 sama juga. Belum pernah terjadi kecuali Katolik. Kalau Begitu, Katolik mereka satu. Tapi kalau kita lingkungan gereja-gereja Protestan ini belum bisa padu. Begitu. Seperti itu. Mungkin perlu melatih diri dalam rangka berpendidikan politik yang baik lah. Begitu, Bang, ya? Kira-kira seperti itu. Oke. Bang Rancung, terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang pemimpin gereja, Pendeta Manuel Rancung. Ini cukup menarik kita simak karena beliau juga bicara sebagai aktivis gerakan ekumene, sebagai seorang pengurus di forum komunikasi umat beragama Provinsi DKI Jakarta, juga sebagai seorang yang pernah dekat dengan kepala daerah khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat Narwastu sudah menyaksikan podcast kami.
Kami sampaikan shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan tetap Bapak Ibu memperhatikan kesehatan dan patuhi terus protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita sekalian.